banjir masih menjadi salah satu masalah di Jakarta. Ketika banjir datang, mulai dari kemacetan, kerugian materi, hingga masalah kesehatan pun merupakan dampak negatif. Belajar dari pengalaman, Pemprov DKI Jakarta kini berbenah diri. Kalau boleh minta ya dikeruk. Mulai dari normalisasi saluran hingga kanal, pembangunan turap, dan kesiapan rumah pompa. Dia lebih cepat aja tahun sekarang turunnya dibandingkan tahun kemarin. Sekarang ke Bapak Gubernur melakukan rapim dan coba mengevaluasi serta ingin mengambil langkah-langkah penataan Kali Krukut yang ada. Jadi kalau kita lihat Kali Krukut itu membentang dari Depok, dari situ Citayam sepanjang 84 km dan dia bermuara ke Kanal Banjir Barat. Jadi kondisi yang ada kita yang bermasalah itu adalah di bagian tengah dan hilir, mulai dari Pondok Labu sampai ke daerah Kebalen. Itu yang jadi masalah. Jadi tahun lalu Kementerian PU, PR dalam hal ini Balai Besar Ciliwung Cisadane sudah melakukan normalisasi yang di daerah Jembatan Rengas sampai dengan Kebalen 7. Itu lebih kurang sekitar 600-an meter. Nah, kondisi itu manfaat yang kita dapatkan, kita bisa mereduksi di situ 90% kawasan itu tidak banjir. Jadi jalan satu-satunya yang untuk mengamankan wilayah itu, ya pertama bagaimana mengembalikan tingkat produktif daripada sungai itu sendiri. Berarti nanti di kawasan Kemang sendiri juga dinormalisasi, Pak? Ya, harusnya seperti itu. Sekarang kondisi yang ada kita butuhkan sekitar 20 meteran lebar sungai. Sekarang ada sungai atau Kali Krukut itu yang lebarnya hanya 1,5 atau 2 meter. Nah, itu sebenarnya pengawasannya harusnya dari mana sih, Pak? Ya, itu sejak dulu. Jadi masalah yang terjadi itu adalah suatu hal yang sudah lama. Ya, jadi ini diharapkan Pak Gubernur bagaimana untuk mengembalikan fungsi dan tidak terjadi seperti itu. Ya, kita ketahui lah bahwa seluruh pinggiran sungai itu sudah dihuni oleh rumah. Nah, itu untuk yang Kali Krukut itu apakah sudah masuk ke dalam program PU Pak untuk tahun ini? Gitu? Oh enggak, jadi gini, kalau program PU tergantung daripada kesiapan lahan. Jadi kami dari pemerintah pusat di dalam hal ini PUPR melalui Balai Ciliwung Cisadane akan memprogramkan kalau lahannya tuntas. Jadi nggak mungkin kita programkan kalau lahannya. Sekarang kan lahannya juga udah ada sertifikat. Iya, dia akan dibayar oleh Bapak Gubernur. Jadi pemerintah DKI akan membebaskan lahan itu. Jadi kalau memangnya ada lahan yang bersertifikat akan dibeli. Nah, sekarang masalahnya apakah masyarakat mau menjual? Ya, tapi ada dengan istilahnya sesuai dengan ketentuan yang untuk fasilitas umum kan ada mekanisme dari proses pengadaan lahan itu. Kalau untuk apa? Dia kan itu ada yang jebol juga. Ya gini, jadi tolong dengan teman-teman media juga paham itu bukan tanggul sungai. Dia tidak masuk di dalam kriteria tanggul sungai karena dia hanya tembok pagar pembatas dinding rumah orang. Jadi dia tidak masuk di dalam spesifikasi tanggul sungai. Kenapa? Materialnya ada bataku dan ada batu merah, batu bata. Jadi itu hanya pembatas, pagar, atau tembok rumah. Malahan ada di daerah Kemang 8 itu dinding rumah yang jebol. Jadi masuk tanggul itu tidak. Sekarang ya kita memberanikan diri rumah kita jadi tanggul. Rumahnya tidak berpenghuni ya Pak? Ya, masalah penghuni atau tidak, ya masalah ada mengganggu daripada alirannya. Berarti sekarang Ya, seperti tadi dari Dinas Tata Air akan melakukan upaya tanggap darurat ya, dengan membangun keronjong dan akan mengeruk katanya malam ini mobilisasi peralatannya dari Tata Air ke lokasi. kalau untuk normalisasinya kira-kira dari Kementerian. Oh, kalau kita siap, kalau lahan siap, tahun ini lahan siap, tahun depan kita bangun. Berarti tergantung DKI. Karena nggak bisa semudah itu, karena kita menggunakan peralatan berat di situ. Kira-kira berapa Pak panjangnya yang akan dinormalisasi? Ya, kira-kira mungkin di atas 10 kiloan ya. Itu semuanya menjadi 20 meter lagi, Pak? Ya, menjadi 20 meter, itu konsep kita punya jembatan jalan inspeksi 5 meter di samping. Nah, itu rencana, tapi ya tergantung di pemerintah.
Kasih Pak, kalau soal lain Pak mengenai di mana Pak progres? Tanggul laut sedang progres, ini sekarang pelaksanaan di Muara Baru, di Pluit, terus satu lagi di daerah Kalibaru, sedang dalam pelaksanaan. Yang pemenang lelangnya sendiri Saya sudah kontrak, bukan lelang lagi, ini udah setahun jalan kontrak. siapa Pak? Nah, kalau untuk Muara Baru, Waskita Karya dengan Adikarya, terus kalau untuk Kalibaru, Wijaya Karya dengan Sak Nusantara. Sudah berapa panjang Pak yang dipasang? Ini baru kira-kira sekitar 40 spoon pile, kira-kira baru sekitar 50 meter. Teknologi yang digunakan sendiri seperti Ya dengan pancang, jadi tiang pancang ini adalah spoon pile pipa beton diameter 101,2. Jadi kita gunakan peralatan mesin inner bore yang ngebor dari dalam pipa dan pipa itu akan turun dengan bebannya sendiri. Jadi sampai kedalaman minus 20 dari dasar laut. itu kira-kira selesainya sendiri sampai kapan? 2019. Panjang berapa? Panjang total yang sedang kita lakukan 4,5 km di dua lokasi itu. Ya.